Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Berjumpa lagi dengan saya di Indramayu Movement, dan karena ini adalah hari kedua, hari tenang, maka saya ingin menampilkan diri yang seolah-olah lagi tenang, meskipun seolah-olah, ya kan? Nah, tapi isi pembicaraan kita nanti itu saya ingin memancing agar kita semua merasa tidak tenang. Dalam kata lain, saya ingin masyarakat Indramayu, khususnya buruh tani dan petani, juga para paslon yang berkontestasi dalam pilkada tahun ini, untuk sedikit berimajinasi, sedikit menambah kegelisahan selain berpikir menang atau kalah di tanggal 27 nanti. Kita tahu Indramayu di dunia pertaniannya sedang menghadapi problem yang menuntut untuk dijawab, yakni munculnya teknologi baru dalam pertanian yang bernama combine. Dan ini berapa kali juga disampaikan oleh buru-buru tani sebagai keluhan yang harus juga disikapi oleh paslon-paslon yang sedang berkontestasi di dalam pilkada tahun ini. Dan kali ini Indramayu Movement akan mencoba memberikan sedikit analisis dan tawaran solusi yang berangkat dari imajinasi kami. Pertanian Indramayu memang tidak bisa dipungkiri, khususnya pertanian padi maksud saya, tidak bisa dipungkiri adalah sebagai salah satu sumber daripada pemasukan daerah terbesar, karena pertanian kita menyumbang hasil produksi sekian juta ton di dalam setahun. Dan itulah kenapa Indramayu disebut sebagai lumbung padi, salah satu lumbung padi nasional. Ya. Cuma problematikanya, di balik keistimewaan kita sebagai lumbung padi nasional, itu juga punya problem sendiri, sebagaimana di daerah-daerah lain, bahwa hasil sekian ribu atau sekian juta ton itu juga ada tenaga-tenaga buruh di dalamnya yang ikut turut menggarap lahan sampai akhirnya menghasilkan produksi sebanyak itu. Dan kemudian ketika ini masuk combine, kita tahu combine itu hampir mengambil secara keseluruhan peran buruh dalam kerja pertanian, kecuali menanam, karena combine belum bisa menanam, masih hanya menggantikan peran arit dan peran gebodan kalau zaman dulu, dan bahkan menggantikan peran gerabag yang bisa otomatis memisahkan padi dengan butir padi dari jeraminya. Artinya di situ kemudian buruh ini menganggap bahwa combine ini hadir sebagai ancaman, karena mereka bisa akan terancam tidak kerja, karena satu-satunya harapan mereka atau lapangan pekerjaan mereka adalah pada menggarap lahannya orang lain yang namanya buruh. Cuma kemudian dalam kehadiran combine ini, si pemilik lahan tidak lagi membutuhkan buruh, sehingga inilah yang disebut dengan ancaman bagi buruh tani, kehadiran combine ini. Nah, sebenarnya kehadiran combine kemudian menjadi keresahan bagi buruh tani ini hal biasa kalau kita berbicara pada ranah ekonomi politik. Kenapa? Karena dalam salah satu teori ekonomi politik, masyarakat kita ini didasarkan pada satu moda produksi tertentu, yang di dalam moda produksi itu ada terdiri dari yang disebut dengan kekuatan produksi dan hubungan produksi. Nah, kekuatan produksi itu salah satunya adalah alat-alat produksi, seperti halnya combine. Hubungan produksi itu adalah hubungan yang mengejawantah, contohnya adalah antara si pemilik lahan dengan buruh tani. Nah, kehadiran combine akhirnya juga mengubah pola hubungan antara
si pemilik lahan dengan buruh tani. Bisa jadi buruh tani ini tidak lagi digunakan oleh si pemilik lahan. Nah, jadi sebenarnya biasa. Cuma yang disebut biasa di dalam fenomena sejarah bukan berarti harus dibiarkan. Karena ini kita berbicara nasib hidup manusia. Karena buruh tani itu kan manusia, bukan bunglon, bukan kadal. Nah, sehingga ini harus dijawab. Bagaimana menjawab ini? Indonesia sebenarnya punya undang-undang yang khusus mengatur tentang persoalan agraria, yaitu UUPA, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Di dalam Undang-Undang Pokok Agraria itu sebenarnya diatur bahwa kepemilikan lahan itu harus dibatasi dan juga diutamakan pada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, karena berangkat juga daripada didasari oleh Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 33 itu, dan tentu juga didasari lagi oleh tujuan negara sebagaimana yang termaktub di dalam preambul Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat itu. Nah, kemudian pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria itu juga diatur salah satunya di Peraturan Pemerintah Nomor 50 di tahun 1960, itu bahwa rakyat Indonesia harus diupayakan oleh pemerintah seminim-minimnya itu punya lahan 2 hektar. Nah, artinya apa? Kenapa buruh tani itu gelisah terhadap kehadiran Komben? Karena mereka tidak punya lahan sebenarnya. Kalau mereka punya lahan dan bisa mandiri di lahannya sendiri, ngapain gelisah? Dia gelisah justru karena dia kerjanya di orang lain, dan sehingga orang lain ketika yang punya lahan itu tidak lagi menggunakan tenaganya, maka dia terancam nganggur. Nah, artinya kalau dia sendiri punya lahan, buruh tani ini tidak akan gelisah karena dia punya fondasi untuk menopang kemandirian ekonominya. Nah, maka bagaimana? Ini yang harus menjadi PR ke depan bagi Pemda Indramayu, terutama bupati yang nanti akan terpilih dari pilkada ini, pilkada tahun ini, harus berani melakukan upaya mewujudkan apa yang diatur di dalam Perpu nomor 50 tahun 60 itu, yaitu mengupayakan seminim-minimnya rakyat memiliki 2 hektar tanah, meskipun tentu tidak langsung rata semuanya kebagian, tapi setidaknya ada upaya ke arah sana. Berarti dalam sektor pertanian menjawab problem yang salah satunya problem spesifiknya tentang problem Komben itu, Pemda harus memiliki rancangan program tanah untuk rakyat. Nah, ini kan seolah-olah imajinasi yang sangat tinggi liar ya kan, tapi kita punya landasannya. Di dalam UPA itu diatur, kemudian di Perpu diatur, dan Indonesia juga punya landasan reforma agraria yang sebenarnya jiwanya adalah tanah untuk rakyat. Jadi itu mungkin, tapi tanah mana yang diberikan? Nah, ini tugas Pemda salah satunya nanti harus memetakan tanah mana yang dimiliki Pemda yang tidak benar-benar tergarap. Karena apa? Di dalam Undang-Undang Pokok Agraria salah satunya tanah itu harus diurusi, harus dijaga kesuburannya agar dapat digunakan untuk menopang kesejahteraan rakyat. Maka tidak boleh tanah terabaikan. Kalau daripada terabaikan itu lebih baik diberikan pada rakyat. Kemudian kedua, juga bisa dari tanah timbul, atau ketiga dari perusahaan-perusahaan yang memiliki konsensi HGU lahan tapi juga produktivitasnya rendah, dalam kurung malah justru bikin kerugian pada negara. Ya, salah satunya kita tahulah yang kemarin pernah rame di pemberitaan soal konflik agraria yang terjadi itu kan disebabkan oleh perusahaan inisialnya itu PT Raja Wali II, ya kan, yang membuat negara itu rugi, ya kan. Mereka nggak produktif dan tetap gulanya ngimpor sebenarnya kita tuh. Jadi ngapain mereka tuh punya konsensi sampai ribuan hektar? Kalau nggak salah itu ada di angka 5 ribuan di Indramayu yang menjadi konsensi HGU dari PT Raja Wali II. Sehingga kalau itu kita bayangkan diserahkan menjadi lahan untuk rakyat, setidaknya berarti ada 2.500 keluarga yang nanti akan punya tanah atau bisa menggarap tanah sebanyak 2 hektar setiap masing-masing keluarga. Nah,
Tapi hak atas tanah itu bukan hak milik, melainkan hanya hak untuk dipakai atau dimanfaatkan gitu kan. Nah, kalau hak milik repot nanti dijual lagi, sehingga orang yang diberikan konsesi lahan oleh negara atau daerah itu tidak bisa menjual karena bukan hak milik tapi hanya dimanfaatkan untuk digarap. Itu yang harus ditekankan juga. Nah, terus lahan yang diberikan itu bisa diwariskan nggak? Bisa. Karena apa? Hak itu bisa dipindah tangankan kepada keluarganya ketika yang memegang hak pertama sudah tidak ada, bisa alihkan. Cuma dengan catatan di awal yang saya sampaikan bahwa status daripada lahan itu bukan hak milik. Nah, sehingga secara de facto itu seolah-olah punya dia, tapi secara de jure di hadapan hukum itu bukan hak milik. Nah, kedua, ini berkaitan dengan kekayaan lain di Indramayu selain padi, yakni mangga. Kita kan tahu Indramayu ini dijuluki sebagai kota mangga, ya kan. Tapi hebatnya mangga Indramayu itu memang dalam setahun itu bisa menghasilkan juga 1 juta lebih kuintal penghasilan daripada mangga itu. Artinya produksinya besar. Tapi di Indramayu justru tidak punya perkebunan masif terkait mangga ini. Yang kita punya satu-satunya yang bisa diandalkan itu adalah mangga dalam bentuk semen yang jadi tugu itu, ya kan. Sisanya mangga kita hanya bersandar pada pekarangan-pekarangan dekat rumah, samping-samping jalan, kemudian kebun-kebun pun yang paling sifatnya kecil, tidak besar, tidak lebih besar seperti sebagaimana yang ada di Subang. Itulah mengapa sebenarnya pasar mangga Indramayu yang dikenal di Jakarta dan lain-lain itu sebenarnya biasanya mangga yang berasal dari Subang, karena mereka yang punya sistem perkebunan yang sistemik dan masif. Di Indramayu setahu saya belum ada perkebunan mangga yang sistemik dan masif. Nah, ini harus diadakan oleh Pemda, karena dengan buka perkebunan yang besar, buru-buru pertanian tadi yang terancam atau tersisihkan oleh hadirnya Komben bisa migrasi pada sektor lain, yaitu sektor perkebunan. Dan ketiga juga bisa dengan mensistematikan atau mengembangkan sistem nelayan, pertambangan garam, sehingga ini juga bisa menyerap tenaga kerja baru. Nah, artinya di Indramayu itu sebenarnya nggak harus melulu berpikir mendatangkan kawasan industri, investasi, membangun industrialisasi besar untuk menyerap tenaga kerja. Enggak, karena kita punya kekayaan alam yang bisa dieksplorasi, yang bisa menyerap tenaga kerja. Itu cuma problemnya mindset kita aja, mindset terutama mindset bupatinya mau membangun ekonomi dengan pondasi sumber daya alam, atau membangun ekonomi dengan mindset neoliberalisasi, yang penting ada investasi masuk, bikin pabrik gede, terus masyarakat disuruh kerja di situ. Kan itu problemnya. Nah, saya membayangkan gini sebenarnya. Kalau kita berbicara semerta-merta, bukannya saya anti industrialisasi atau anti untuk Indramayu ini ada kawasan industri, bukan. Tapi kalau cara berpikirnya hanya semata itu yang masalah. Kenapa? Kalau kita menganggap bahwa kesejahteraan rakyat atau sistem atau penyerapan tenaga kerja hanya mengandalkan sektor kawasan industri atau industrialisasi besar, ya itu sama aja kayak kita punya lahan, terus kita sewakan ke orang nih, ya kan, agar orang itu nanti bangun katakanlah kos-kosan, terus kita malah justru hanya kerja di kos-kosan itu, entah jadi penjaganya atau jadi buruh yang bikin kos-kosannya. Kan ironismenya di situ. Artinya ini belum menjadi kemandirian secara total bagi pembangunan ekonomi di Indramayu. Kalau mau total, kita ini punya kekayaan banyak alam kita, itu yang harus dimanfaatkan dalam pembangunan ekonomi Indramayu. Tinggal berani atau tidak kita membalik mindset itu. Nah, kemudian kita lihat, sepertinya ini bukan kampanye. Sekali lagi ini bukan kampanye, karena hari tenang itu konon katanya adalah hari dilarang kampanye. Ini bukan kampanye, cuma nyolong kampanye mungkin, ya kan. Di antara 3 paslon yang sedang berkontestasi di dalam Pilkada 2024 ini, yang kita mulai dari nomor yang paling buncit dulu. Nomor 3 terbukti sudah gagal mewujudkan kesejahteraan rakyat Indramayu atau membangun ekonomi Indramayu dengan berdasarkan pada
pengelolaan sumber daya alam. Kemudian nomor 1 juga konsesinya nggak jelas rumusannya seperti apa. Yang paling jelas sebenarnya ada pada nomor 2 program-programnya. Kemarin kita sudah bahas dalam sektor garam, kemudian juga Luki Hakim sudah jelas menyatakan komitmen yang itu tersebar di media bahwa dia akan mengembangkan mangga kita, produksi mangga kita. Coba kita bayangkan, mangga kita yang masih hanya bersandar pada kebun yang sangat kecil, terus kemudian hanya menyerahkan pada pekarangan dan di samping-samping jalan saja sudah bisa menghasilkan jutaan kuintal produksinya. Apalagi kalau kita punya perkebunan yang masif, berapa mangga yang bisa kita hasilkan. Nah, kemudian berikutnya kita harus berpikir hilirisasi. Jangan lagi Indramayu hanya menjual mangga dalam bentuk mangga, tapi sudah menjadi hasil olahan. Terus sebenarnya banyak yang sudah melakukan inovasi terkait hal itu. Kalau nggak percaya, tanyalah Fakultas Pertanian UNIR. Itu mereka saja sudah melakukan inovasi, penelitian yang bisa menghasilkan ada tepung mangga, terus ada apa lagi tuh, mangga bisa diolah. Dan bahkan kita yang secara tradisional aja, yang kemarin sampai saya sering makannya nih, itu adalah dodol mangga. Ya kan? Itu pun bisa sebenarnya menjadi salah satu sektor utama untuk kita membangun ekonomi Indramayu. Nah, ini bisa akan nyambung kepada pariwisata kita. Kenapa begitu? Kalau Indramayu ingin membangun atau meningkatkan sektor pariwisata bersandar kepada wisata alam, alam mana yang mau dijual? Sudahlah, kita harus akui itu gitu loh. Sebagus-bagusnya pantai kita, itu akan habis kalau dibandingkan pantainya Yogyakarta, Gunung Kidul, pantainya Pacitan, Banyuwangi, apalagi Bali, terus Karimun Jawa, entok, habis. Terus ada itu Pulau Biawak, mungkin itu masih bisa lah kita kembangkan lagi, ya kan? Cuma harus serius juga, jangan kayak sekarang Pulau Biawak mangkrak, terus apa tuh yang didayung apa? Namanya waterboom Bojong Sari, ya kan? Jadi sarang hantu katanya, ya kan? Nah, itu kan lucu. Harus serius. Yang kedua, pola pariwisata kita harus bersandar pada pariwisata ekonomi, ya kan, dengan mengembangkan home industry dari yang mengelola atau memproduksi olahan dari sumber daya alam kita. Nah, itu kemudian bisa menjadi itu penarik bagi wisatawan untuk datang di Indramayu. Ya, Jogja itu kan tidak hanya dikenal dengan wisata alamnya, tapi kan batik. Padahal banyak batik juga yang dihasilkan dari Pekalongan. Tapi orang kalau ke Jogja salah satunya yang diincar adalah batik, bakpia, gudeg. Nah, orang kalau ke Indramayu bingung nyari apa. Ya kan? Artinya itu juga yang salah satunya harus digarap. Kedua, kita juga punya batik sebenarnya. Cuma kebanyakan kita kalau ditanya batik Indramayu itu apa? Nggak tahu. Tapi kalau ditanya batik Cirebon, Megamendung, kan ironis ya. Batik sendiri nggak tahu, tapi batik Cirebon tahu. Ini berarti apa? Batik kita kurang terekspos. Padahal kita punya sentra kerajinan batik yang ada di Pauman. Dekat Pendopo itu, jalan kaki juga nyampe, tapi nggak pernah tersentuh. Terus kemudian kemarin ada kain rajutan tuh di Junti. Pernah tuh Bupati Nina datang ke sana kan? Ya datang doang, nggak terekspos lagi juga. Amblas. Juga bahkan ada anak-anak muda, kemarin saya diskusi juga sama temen, yang mereka mengembangkan seni dari olahan limbah jerami, ya kan, menjadi barang-barang kesenian. Ini kan bisa untuk meningkatkan sektor pariwisata kita, juga meningkatkan sektor produksi kita. Karena gini, kalau teman-teman pernah makan intip goreng aja, intip goreng, kita tuh belinya di Cirebon, di Pleret, yang ngisi pasar Indramayu. Padahal apakah ibu-ibu kita nggak bisa bikin itu? Sangat bisa. Tinggal bagaimana pemerintah daerah menjadikan itu sebagai mindset pembangunan ekonomi sekali lagi, dan kemudian serius di dalam memberikan pemberdayaan pada masyarakat dari pelatihan, perencanaan, permodalan, sampai evaluasi dan pengembangannya. Jangan sampai terhenti, karena pernah Institut Pertanian Bogor itu datang ke Indramayu, ya kan, di Karangsong kalau nggak salah, itu mengembangkan metode baru di dalam sistem pertambakan. Yang awalnya pertambakan kita itu biasanya hanya diisi satu spesies komoditas menjadi 2 di dalam satu kolam, dan waktu itu ada bandeng dan
udang wader. Nah, malah hasilnya lebih banyak ketika di dalam satu kolam diisi 2 spesies daripada 1 spesies. Cuma itu berhenti pemberdayaan itu. Kenapa? Karena mereka hanya menandarkan lahan dari CSR Pertamina, dan CSR-nya dihentikan. Akhirnya yang tidak bisa lagi lanjut untuk mengembangkan sistem apa sih sebutannya itu, polikultur itu di dalam pertambakan. Nah, maka dari itu nanti Pemda juga harus mendata nih perusahaan-perusahaan mana saja yang sebenarnya CSR-nya belum ditarik, dan itu CSR harus dimaksimalkan dalam pengembangan ekonomi baik di sektor pertanian, sektor pelautan maupun sektor pertambakan ikan maupun garam. Nah, itu. Maka dari itu untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi bupati, salah satu prasyarat yang bagi saya harus ada adalah mampu berimajinasi seliar mungkin mengenai bagaimana membangun ekonomi Indramayu dengan segala kekayaan sumber daya alam yang kita punyai. Demikian saja yang bisa saya sampaikan di edisi kali ini, dan saya berpesan mudah-mudahan hari tenang ini menjadi hari-hari yang benar-benar tenang, tidak justru malah menghasilkan kericuan, karena waktu tinggal 26-27 di hari H nanti. Tetap kondusif, tetap riang gembira, tapi tetap waspada, tetap hindari konflik. Kedua, tapi jika ada kecurangan kita juga harus sikapi itu secara bersama. Sudah bosan rakyat diam. Rakyat ini sekarang harus mulai melawan segala jenis pembusukan dan pembodohan terhadap demokrasi. Salah satunya apa? Ya kecurangan. Ketika ada aparatur desa, ASN yang terlibat, ngancem-ngancem kita, anak-anak kita, ancem balik, tekan balik. Udah gitu aja. Kalau ada yang bagi duit, ya terserah mau diambil mau enggak, tapi pilihan tetap harus berdasarkan apa yang kita yakini, bahwa mereka yang mampu bisa menjadi pemimpin Indramayu ke depan. Jangan disuruh karena duit. Kalau karena duit terus, ini akan menjadi efek domino bagi pembusukan sistem politik kita, yang kemudian menghasilkan juga pembodohan yang berlanjut. Sudahlah, waktunya Indramayu menjadi lebih baik, sehingga di sini gotong royong harus ditekankan semenjak pemilihan. Rakyat harus bergotong royong dengan pemimpin yang dipercayai oleh rakyat untuk membangun Indramayu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.